Selamat pagi semua. Bisa dengar suara saya ya? Bisa, Bu. Baik, kita mulai kuliah hari ini. Mungkin menyelesaikan materi terkait kerusakan bahan pangan, dilanjutkan dengan penyimpanan aseptik ya. Jadi ada hubungannya antara kerusakan bahan pangan, kemudian bagaimana menyimpan produk makanan, dalam hal ini biasanya produk-produk dairy ya, jadi susu dan lain sebagainya itu dengan penyimpanan aseptik. Sudah bisa dilihat Sudah, Bu. Sudah masuk. yang tentang ini ya, kecepatan reaksi kerusakan pada makanan. Jadi kerusakan makanan, seperti yang pernah saya sampaikan, itu bisa disebabkan oleh beberapa hal gitu ya. Dalam hal ini mungkin bisa secara fisik gitu ya. Secara fisik ini dalam artian bahwa mungkin produk makanan itu kena benturan atau mungkin jatuh gitu ya, sehingga dia mengalami kerusakan pada bagian yang terkena benturan tadi gitu. Atau mungkin secara biologis di mana dalam hal ini mikroba sangat berperan dalam mempercepat terjadinya kerusakan pangan. Atau mungkin karena sifat kimianya, jadi mungkin apakah itu dia berkontak dengan oksigen gitu ya di udara terbuka sehingga terjadi proses myelat atau mungkin terjadi proses oksidasi dan lain sebagainya sehingga terjadi kerusakan kerusakan pada produk makanan. Kemudian kalau kita bicara tentang kecepatan reaksi kerusakan itu bisa dipengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi itu bisa secara intrinsik, berarti di dalam produk makanan itu sendiri. Jadi mungkin aja di dalam sifatnya dari produk makanan, termasuk di dalamnya di sini adalah tentang kadar air gitu ya. Karena kita tahu ketika kadar airnya besar atau aktivitas airnya besar, maka kemungkinan mikroba yang tumbuh itu akan besar. Kemudian yang kedua adalah faktor ekstrinsik. Jadi faktor ekstrinsik ini berkaitan sama lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi mungkin karena dia terpapar matahari, karena dia terpapar oksigen, kemudian mungkin karena terpapar di udara, mikroba masuk dan lain sebagainya. Jadi ini adalah faktor yang mempengaruhi kecepatan kerusakan pada makanan. Kemudian seperti halnya kinetika reaksi, maka pada proses kerusakan makanan ini juga ada kinetikanya. Jadi kinetika reaksi kerusakan pada makanan ini sangat penting ya untuk diketahui karena dengan mengetahui ini kita bisa memperkirakan sebenarnya seberapa tahan suatu produk itu aman dikonsumsi gitu ya. Jadi di sana kita bicara tentang bagaimana panjang atau lifetime-nya dari produk makanan tersebut gitu. Sehingga dengan fundamental teori ini kita bisa memprediksi atau kita bisa mengestimasi expired date dari makanan tadi gitu. Jadi kalau misalnya memiliki kadar air sekian, maka kira-kira kalau kita prediksi, kita hitung, maka kita bisa mengetahui seberapa segar makanan tersebut dalam jangka waktu tertentu itu.
Kemudian dalam analisa kuantitatif untuk reaksi kerusakan pada makanan selama pemrosesan itu ada istilah atau parameter indeks deteriorasi. Jadi indeks degradasi dari kualitas makanan. Kemudian apa itu definisinya? Bahwa indeks deteriorasi itu merupakan suatu pengukuran kimia. Jadi di sini ada terlibat pengukuran secara kimia, fisis atau sensori yang digunakan secara repeatable. Jadi secara berulang kali untuk menguji perubahan yang terjadi. Jadi di sini ada tiga aspek yang membentuk indeks deteriorasi itu. Jadi pengukuran kimia, jadi mungkin berhubungan sama oksidasi tadi, kemudian mungkin fisisnya, atau mungkin sensorinya, perubahan rasa misalnya, perubahan rasa karena mungkin diletakkan di tempat terbuka dan lain sebagainya. Jadi indeks deteriorasi itu ada aspek kimia, ada aspek fisis, dan ada aspek sensori. Kemudian kalau persamaan umum yang menunjukkan penurunan kualitas itu dinyatakan dalam persamaan berikut. Jadi min DC per DT d theta ya, d theta sama dengan fungsi I untuk faktor I dan E. Jadi itu apa I dan E ini bisa dilihat di sini. Jadi tadi min DC ya, min DC per DT. Jadi kecepatan perubahan beberapa indeks deteriorasi C terhadap waktu. Jadi tandanya negatif ini kenapa digunakan? Karena biasanya untuk konsentrasinya itu menurun. Jadi misalnya saja indeks deteriorasi vitamin C gitu. Jadi kalau ada vitamin C, jadi komponen apa yang terlibat di sana itu yang diukur ya. Jadi atau mungkin kalau pakai tocopherol atau vitamin E gitu ya untuk antioksidan gitu. Di sana ya konsentrasi dari antioksidannya itu gitu terhadap waktu. Jadi penurunan konsentrasi parameter yang ditinjau terhadap waktu. Jadi ini fungsi apa? Fungsi dari faktor intrinsik saja gitu dan fungsi dari faktor ekstrinsik. Jadi intrinsiknya apa dan ekstrinsiknya apa itu bisa bervariasi. Makanya di situ ada subscript ya, ada subscriptnya itu 1 sampai M. Jadi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor membangun intrinsik itu, apakah mungkin kadar airnya, kemudian mungkin jumlah glukosanya dan lain sebagainya, itu untuk faktor intrinsik. Kalau ekstrinsiknya mungkin moisture di lingkungan, kemudian mungkin jumlah suhunya, kemudian cahayanya, dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor yang membangun atau mempengaruhi parameter indeks deteriorisasi ini. Kemudian karena kualitas makanan dan kecepatan perubahan kualitas selama pemrosesan dan penyimpanan itu sangat tergantung pada faktor intrinsik dan ekstrinsik, maka dalam banyak kasus sering menghubungkan penurunan kualitas dengan penurunan komponen tertentu. Jadi ini yang karena banyak faktor ya. Tadi saya katakan jadi faktor intrinsik itu macam-macam gitu pengaruhnya. Jadi bisa kadar air, bisa ini gitu ya. Jadi banyak faktor, kemudian faktor ekstrinsiknya ini bisa suhu, bisa paparan cahaya, bisa moisture di udara dan lain sebagainya. Jadi karena banyak, maka kita biasanya menghubungkan penurunan kualitas dengan penurunan komponen tertentu. Jadi misalnya tadi, misalnya vitamin C ya, penurunan kualitasnya itu berarti kita menghubungkan konsentrasi asam askorbat gitu ya, asam askorbat terhadap faktor apa gitu, terhadap waktu ya. Jadi penurunan asam askorbat terhadap waktu kemudian sebagai fungsi apa gitu.
Jadi di sini kita katakan bahwa misalnya kondisi awal parameter tertentu itu A, kemudian dia bergeser karena proses atau misalnya karena ada reaksi kimia menjadi B, maka ini komponen ini yang kita ukur gitu. Jadi penurunan A atau mungkin kenaikan B gitu ya, kenaikan B. Atau mungkin kalau intermediate agak sulit ya, agak sulit kita mengukurnya karena dia bersifat tidak stabil gitu. Sehingga perubahan itu menjadi akan sulit terukur gitu. Sehingga yang mungkin itu adalah parameter A, jadi konsentrasi misalnya konsentrasi A tadi, A di sini adalah komponen utama yang kita ini kan fokuskan. Jadi komponen yang kita perhatikan. Kemudian kalau B ini adalah komponen yang berubah setelah proses kerusakan. Jadi kalau di sini, kalau A itu adalah penurunan jumlah komponen A, kalau B ini ya kenaikan jumlah B. Jadi di sini misalnya contohnya konversi dari asam askorbat menjadi pigmen berwarna coklat. Jadi asam askorbat ini banyak di vitamin C gitu ya, menjadi pigmen yang berwarna coklat. Jadi A-nya di sini dalam kasus ini adalah asam askorbatnya. Jadi penurunannya kita fokus pada berapa sih kecepatan penurunan dari asam askorbat di dalam sampel makanan tadi gitu. Atau kalau bisa juga kita melihat dari produk yang menghasilkan warna coklat itu. Jadi berapa perubahan atau kenaikan kecepatan pembentukan dari pigmen tersebut gitu. Sehingga mungkin kalau Anda ini ya, Anda lihat gitu ya, seperti Maison ya, mungkin saya sebutkan merek gitu, Maison gitu, di mana di sana ditambahkan vitamin C gitu ya, vitamin C. Kemudian untuk apa? Agar konsumen itu mungkin ya tidak terlihat ya, terlihat adanya perubahan vitamin C itu ke pigmen warna coklat, biasanya botolnya itu tidak di apa namanya dikemas dalam botol yang clear bening gitu ya, tetapi dia biru gitu, sehingga perubahan itu menjadi tidak teramati oleh konsumen gitu. Tapi ada kemungkinan terjadinya perubahan itu kalau kita memang tambahkan asam askorbat karena kita mungkin di dalam proses ya, di dalam proses distribusinya mereka terpapar oleh matahari gitu ya, sehingga terjadi proses degradasi dari asam askorbat yang ada di dalamnya. Jadi kebanyakan mungkin ini ya produsen-produsen untuk minuman dalam botol gitu, dalam plastik yang mengandung vitamin C kebanyakan tidak menggunakan botol yang clear bening gitu. Karena menghindari atau apa namanya? Mengatasi perubahan-perubahan karena ini gitu. Jadi misalnya saja yang di sini konsentrasi absolut dari A atau B ini apa namanya misalnya produksi pigmen coklat dalam makanan sering diukur sebagai peningkatan absorbansi pada 420 nanometer dari ekstrak senyawa alkohol pada makanan dan perubahan absorbansinya digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan tingkat reaksi. Jadi apa namanya yang kondisi absolutnya itu tidak diukur, tetapi di sini ada perubahan. Jadi perubahan peningkatan pigmennya ini yang terukur. Ini bisa juga dilakukan gitu ya. Kemudian penurunan kualitas dapat dinyatakan proporsional dengan pangkat dari konsentrasi reaktan atau produk. Jadi min dA per d theta itu sama dengan nilai K kali A pangkat N atau dB per d theta sama dengan KB pangkat N.
Jadi kalau kita ini seperti TRK 1 ya, mungkin Anda sangat menguasai TRK 1, jadi ini mungkin gampang ya ini bagi Anda. Jadi kalau kita lihat penurunan komponen A, maka persamaannya menjadi min dA per d theta sama dengan KA pangkat N, di mana A itu menyatakan konsentrasi ya. Kemudian kalau kita menyatakan sebagai peningkatan produk B, jadi produk yang pigmen tadi, maka kita bisa nyatakan sebagai dB per d theta sama dengan KB pangkat N. Ini ya apa namanya, bahwa A dan B ini adalah konsentrasi dari faktor kualitas yang diukur. Kemudian theta itu adalah waktu, DC per DCA per DT d theta, maka terhadap waktu ya, laju berarti laju penurunan atau laju produksi dari A atau B gitu. Kemudian K-nya adalah konstanta kecepatan yang tergantung pada faktor ekstrinsiknya. Jadi K-nya ini tergantung pada faktor ekstrinsiknya. Kemudian N itu faktor pangkat atau order reaksi. Nilainya bisa bulat atau pecahan. Kemudian kalau dA per dt atau dB per dt itu menyatakan laju. Laju dari konsentrasi A atau B terhadap waktu. Kemudian kalau kecepatan reaksi kerusakan itu bisa reaksi orde 0, reaksi orde 1, atau dia mengikuti pertumbuhan dan perusakan secara mikrobial. Jadi kalau biasanya itu mikroba, maka dia akan mengikuti pertumbuhan dan kerusakan. Jadi kecepatan pertumbuhan dan kerusakan. Jadi ada linier, kemudian ada lag dan lain sebagainya. Kemudian kalau reaksi yang kimia, reaksi kerusakan yang disebabkan karena kimia itu bisa reaksi orde 0 atau reaksi orde 1. Jadi kalau reaksi orde 0, jadi N-nya sama dengan 0, reaksi ini dinyatakan sebagai pseudo 0. Jadi sebenarnya tidak benar-benar 0, tetapi dia pseudo terhadap A. Jadi kalau dikatakan reaksi pseudo 0, mungkin ada yang ingat, atau reaksi pseudo 1 artinya apa? Mungkin dalam bentuk sistemnya bagaimana sehingga dia bisa dikatakan memiliki kecepatan pseudo 0, pseudo 1, pseudo 2, dan lain sebagainya. Misalnya apa contohnya? Mungkin mengingat lagi TRK. Mungkin tidak konsentrasi A itu tidak berpengaruh gitu ya. Jadi berjalannya secara linear. Gimana, Feren? Agak nggak dengar saya. Konsentrasi A itu tidak berpengaruh terhadap kerusakannya gitu. Jadi dia berjalannya ya konstan gitu terus. Konsentrasi A tidak berpengaruh terhadap kecepatan reaksinya, atau apa? Biasanya dalam kasus itu sistemnya bagaimana? Jadi dalam kasus ini sangat tinggi gitu ya. Misalnya konsentrasinya sangat besar sekali gitu. Sehingga perubahannya itu menjadi diabaikan. Jadi seolah-olah A-nya, misalnya konsentrasi dari A gitu, karena sangat besar, kemudian perubahannya itu seolah-olah tidak berubah gitu.
Jadi untuk konsentrasi A-nya itu menjadi tidak berpengaruh. Jadi dikatakan Feren tadi tidak berpengaruh karena konsentrasinya A-nya itu sangat besar sehingga dia hanya terpengaruh oleh K-nya. Jadi faktor yang mempengaruhi K itu akan mempengaruhi kecepatan penurunan DA. Sedangkan konsentrasinya itu tidak. Sehingga itu akan masuk kepada pseudo 0. Jadi bisa dipahami ya. Jadi yang dikatakan Ferang bahwa konsentrasi A itu tidak berpengaruh terhadap laju kecepatan reaksi atau laju reaksinya gitu. Dalam kasus ini kebanyakan mungkin karena konsentrasinya dia itu salah satunya sangat besar, sangat tinggi banget sehingga perubahan konsentrasinya itu tidak terlihat di sana. Atau mungkin kalau dalam kasus ini, misalnya kalau umpama yang kebanyakan itu pseudo order 1 gitu ya, order 1, nah A menjadi A plus B gitu, menjadi C misalnya. Kemudian di sana kan asalnya persamaan umumnya itu adalah KCA, CB gitu ya. Karena mungkin salah satunya itu sangat ekses dibandingkan yang satunya, misalnya B-nya sangat ekses terhadap A, maka dianggap bahwa B-nya itu tidak berpengaruh terhadap kecepatan di sana sehingga ini B-nya itu bisa dicoret sehingga persamaannya menjadi KCA gitu. Jadi asalnya itu KCA-CB menjadi KCA saja. Maka itu dikatakan sebagai pseudo order 1 gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa kecepatan kerusakan itu akan konstan terhadap waktu dan tidak tergantung pada konsentrasi A. Jadi di sini hanya tergantung pada nilai A-nya. Nilai K-nya di sini kan akan konstan ya pada suhu tertentu gitu. Kemudian dari sini kalau kita integrasikan di mana konsentrasi A mula-mula itu A0 menjadi A pada saat T sama dengan theta, kemudian A0 pada saat T sama dengan 0, maka kita akan bisa menghasilkan nilai A sama dengan A0 K theta, atau kita tuliskan A0 min A sama dengan theta. Atau mungkin AE sama dengan A0 min K theta S. Jadi yang E di sini adalah nilai akhir pada saat akhir masa simpan. Jadi pada saat akhir masa simpan, kemudian theta S itu adalah waktu simpan dalam hari atau bulan atau tahun. Jadi kita bisa menggunakan kecepatan reaksi di sini, persamaan di sini menjadi seperti itu. Jadi bisa kita tuliskan dalam bentuk A sama dengan A0 min K theta atau A0 min A. Jadi ini cuma digeser aja sama dengan K theta. Atau mungkin dalam bentuk yang AE di situ kalau kita memprediksikan waktu simpannya gitu ya. Ketika kita simpan dalam waktu sekian, maka A-nya itu perubahannya sampai seberapa lama gitu atau seberapa besar gitu. Maka kita bisa menunjukkan itu. Kemudian untuk reaksi order 0, profil A, kalau kita gambarkan profil A versus waktunya, itu akan menghasilkan garis lurus dengan slope sama dengan konstanta kecepatan atau nilai K-nya. Jadi K-nya ini adalah konsentrasi per waktu ya satuannya ya, konsentrasi per waktu. Kemudian contoh dari reaksi kerusakan yang mengikuti reaksi order 0 adalah ini ya, reaksi kerusakan pada sereal ya, pada sereal atau produk susu bubuk atau sereal. Jadi kalau
susu bubuk itu kan lama-lama menggumpal dan lain sebagainya, atau warnanya berubah menjadi coklat kecoklatan gitu ya, baunya udah tengi dan lain sebagainya, maka ini biasanya mengikuti reaksi orde 0. Kemudian bisa juga oksidasi lemak. Jadi ketengikan dari snack, ya, ketengikan dari snack atau istilahnya adalah ransiditas dari snack atau makanan kering atau makanan beku biasanya mengikuti orde 0 atau mungkin degradasi enzimatis. Jadi karena adanya enzim. Kemudian kalau yang reaksi orde 1, jadi sama ya. Jadi reaksi jenis ini mengalami kerusakan yang tergantung pada jumlah sisanya. Jadi kita melakukan proses di mana pada saat T sama dengan 0 itu nilai konsentrasi dari A itu sama dengan A0. Sedangkan pada saat theta, T-nya sama dengan theta, maka konsentrasinya adalah suatu konsentrasi tertentu dari A gitu. Sehingga dari sini kita bisa turunkan dA per dt diintegralkan sama dengan min K dt untuk 0 sampai theta. Sehingga kita punya ln A per A0 sama dengan min K theta. Atau kita bisa tuliskan, jadi ini logaritmik ya, AE sama dengan A0 E pangkat min K theta S. Jadi theta S itu seperti yang tadi, itu adalah waktu simpannya, sedangkan AE adalah konsentrasi komponen A yang kita tinjau pada selama waktu simpan tertentu. Jadi untuk reaksi orde 1, profil A versus waktu itu menghasilkan garis kurva secara logaritmik. Sehingga kalau umpama kita kita modifikasi dari persamaannya bisa berupa garis lurus dengan slope sebesar min K per 2,303. Dengan satuan K adalah per waktu. Contohnya itu adalah NEB pada kehilangan protein pada makanan kering. Jadi kalau kita mengamati penurunan dari protein setelah waktu simpan, maka kita bisa mengikuti reaksi orde 1. Atau mungkin oksidasi lemak rensiditas pada minyak salad atau sayur kering. Jadi mungkin kalau oksidasi lemak ya minyak, misalnya minyak VCO, minyak goreng, minyak sayur, dan lain sebagainya, kalau kita analisa dengan melihat kecepatan reaksinya, maka jumlah lemak yang bisa berubah ini akan mengikuti reaksi orde 1. Kemudian bagaimana kalau reaksi pertumbuhan mikroba? Jadi selama fase pertumbuhan eksponensial atau logaritmik, kultur mikroba itu mengikuti seperti reaksi kimia orde 1. Jadi kecepatan peningkatan sel itu sebanding dengan jumlah mikroba yang ada pada waktu tersebut. Jadi ln A per A0 sama dengan mu max kali theta D. Jadi theta dop itu adalah waktu yang dibutuhkan organisme untuk melipat gandakan dalam jumlah. Jadi theta dop itu double ya. Jadi singkatan dari double itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh organisme untuk melipat gandakan dirinya. Jadi konsentrasi menjadi double itu dengan persamaan ini. Jadi ln A per A0 kali mu max. Jadi mu max itu adalah konstanta kecepatan pertumbuhan spesifik maksimumnya dikali theta atau waktu pada double time-nya. Jadi jika 2A0 ini bisa mensubstitusi A, jadi A-nya itu sama dengan 2A0 karena dia double ya tadi, maka
Len 2 itu sama dengan mu max kali theta double. Jadi saya balik lagi ke sini. Jadi di sini len A per A0 sama dengan mu max kali T double ya. Kemudian A-nya di sini, kalau A-nya itu adalah pada kondisi dia double, berarti A-nya itu sama dengan 2A0. 2A0 per A0 sama dengan mu max kali total theta double. Sehingga dikatakan tadi di sini bahwa len 2 di sini sama dengan mu max kali theta double-nya. Sehingga mu max-nya itu sama dengan 0,693, ini dari len 2 per theta double-nya. Atau theta double-nya sama dengan 0,693 per mu max-nya. Jadi yang ini adalah waktu pertumbuhan double dapat dihitung jika mu max-nya diketahui atau kebalikannya, mu max-nya itu bisa dihitung kalau waktu double-nya dia itu diketahui. Kemudian dalam kaitannya dengan waktu simpan, ini untuk mengetahui waktu untuk mencapai batas atau kritis dari sel. Jadi persamaan waktu lag-nya, di sini ada waktu simpannya, kemudian di sini ada istilah lagi waktu lag-nya, plus 1 per mu max. Jadi mu max ini bisa didapatkan len NC per N0. Jadi kalau umpama N0-nya ini jumlah mikroba awal pada saat theta sama dengan 0 atau pada saat waktunya sama dengan 0, NC di sini adalah jumlah mikroorganisme maksimum yang diizinkan. Jadi NC di sini adalah jumlah mikroorganisme yang diizinkan. Kemudian theta S itu waktu yang diperlukan mikroorganisme untuk mencapai jumlah kritisnya. Jadi yang S di sini untuk mencapai jumlah kritisnya. Jadi misalnya di SNI itu sering ada parameter jumlah mikroorganisme maksimum yang diizinkan. Jadi jumlah organisme itu berapa yang diizinkan, kemudian kita bisa menghitung TOS-nya. Jadi waktu yang diperlukan mikroorganisme untuk mencapai jumlah kritisnya ini. Jadi ini sangat erat hubungannya dengan ini ya kualitas produk ya. Jadi misalnya mungkin yang saya tahu itu bahwa di produk madu gitu ya, di produk madu itu ada parameter SNI untuk E. coli-nya. Jadi E. coli-nya itu berapa yang diizinkan oleh SNI. Jadi dari sini jumlah yang diizinkan itu adalah jumlah ini NC-nya. Jadi jumlah mikroorganisme maksimum yang diizinkan karena SNI-nya menunjukkan itu, maka NC-nya itu sudah tertentu di sini. Sehingga di sini kita bisa menghitung kalau ininya tertentu, kemudian mu max-nya itu kita sudah tahu profilnya dari hasil ini ya hasil pengamatan mungkin di lab itu kita sudah tahu mu max-nya, maka kita bisa menghitung berapa sih waktu yang dibutuhkan tadi, waktu dibutuhkan mikroorganisme untuk mencapai NC-nya. Sehingga di sana kita bisa mengetahui seberapa lama harusnya produk itu bisa dikonsumsi. Karena kalau lebih dari waktu itu berarti jumlah mikroorganisme yang ada di dalam produk itu lebih banyak atau di luar dari spek SNI-nya gitu. Sehingga kita bisa menghitung, oh ini produk ini bisa atau berkualitas bagus dalam waktu ini saja gitu. Di luar itu atau lebih dari itu, maka produk ini sudah rusak gitu. Kemudian reaksi destruksi mikroba. Jadi untuk kinetika destruksi mikroba karena panas dan radiasi, jadi industri itu sering menggunakan waktu modifikasi yang dikenal dengan istilah waktu reduksi desimal atau nilai D-nya. Jadi nilai D ini didefinisikan sebagai waktu
pada saat suhu konstan, jadi suhunya konstan ya, suhunya konstan yang digunakan untuk mengurangi populasi mikroorganisme hingga 90%-nya. Jadi D di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses sehingga populasi mikroorganisme itu bisa reduce itu hingga 90% pada suhu yang konstan. Jadi sistemnya ini untuk isotermis. Jadi misalnya pada saat tetanya itu sama dengan D, maka A-nya itu jadi A-nya di sini adalah konsentrasi mikroba ya, konsentrasi mikroba yang sudah direduce 90% tadi sehingga nilainya menjadi 0,1 dari A0-nya. Karena A0-nya 100%, dia direduce 90%, maka A-nya ini menjadi 0,1 A0. Kemudian dari sini ln A0 per 0,1 itu sama dengan K kali D. Kalau ln 10 itu sama dengan 2,303, maka D-nya di sini adalah 2,303 per A. Jadi waktu untuk proses ya, waktu untuk proses pada suhu tertentu untuk mengurangi populasi itu adalah nilai D sama dengan 2,303 per K-nya. Jadi kita tetap harus tahu berapa kecepatan konstanta kecepatan ininya ya, perubahannya. Untuk kinetika mungkin ada yang ditanyakan sebelumnya. Belum ada, Bu. Baik, mungkin coba saya inikan. Mungkin saya lanjutkan dengan macam-macamnya. Jadi yang tadi kita bicara tentang kecepatan reaksi kerusakannya, kemudian kita coba melihat perubahan-perubahan atau kerusakan apa saja yang terjadi ketika kita melakukan produk makanan itu terlibat dalam reaksi kerusakan. Jadi tadi saya sudah sedikit ini ya membahas tentang kecepatan kerusakan, kemudian perubahannya tadi bisa disebabkan secara biokimia, kimia, fisika, maupun biologi. Jadi contohnya kalau umpama biokimia, maka pasti ada kombinasi antara mikronya dengan proses kimianya. Kemudian kalau kimia, maka melibatkan unsur-unsur kimia, apakah itu oksigen, apakah itu karena kandungan yang dimiliki oleh komponen makanan itu sendiri atau yang lainnya. Kemudian perubahan fisika di sini adalah perubahan karena mekanik. Jadi itu tadi saya katakan dia jatuh, kemudian mungkin dia ketimpuk sesuatu gitu ya. Maka di sini ada perubahan fisika. Kemudian perubahan biologi terkait sama mikroorganisme. Perubahan-perubahan ini itu karena tadi ada laju deteriorisasinya, maka dia akan mempengaruhi kualitas bahan pangannya. Kemudian di sini perubahan atau komposisi dari mutu dan keamanan pangannya itu bisa dilihat di sini. Jadi dari proses ini, kalau secara umum bahan pangan itu
akan mengalami reaksi perubahan. Jadi reaksi perubahan itu akan terjadi dengan berbagai cara. Tadi saya katakan bisa biokimia, bisa kimia, bisa biologi, bisa fisika, dan lain sebagainya. Kemudian ketika terjadi perubahan tadi, maka ada parameter yang berubah di sana. Jadi ada perubahan fisik, misalnya fisik ini kalau mungkin buah ya, kalau buah Anda jatuh gitu, maka ada bagian yang rusak atau penyok atau lebih lebih empuk ya dibandingkan dengan bagian yang lain. Di situ ada perubahan fisik yang terjadi atau mungkin proses ransiditas gitu ya, terjadi proses ransiditas pada lemak, maka perubahan parameter parameter fisik yang bisa terlihat mungkin bisa kita bau bahwa baunya menjadi tengi gitu, atau mungkin browning misalnya pada buah dan lain sebagainya yang sudah dikupas kemudian dia terpapar oksigen gitu udara, maka dia browning. Di situ sebenarnya ada reaksi kimia atau perubahan kimia yang menyebabkan terjadinya produksi pigmen coklat gitu ya, sehingga perubahan ini yang menyebabkan mutunya tadi itu menjadi turun. Kalau mutunya turun, maka relatednya ada faktor keamanan yang perlu diperhatikan. Jadi misalnya tadi asam askorbat aja, vitamin C gitu ya. Kalau terjadi perubahan, maka vitamin C-nya menjadi turun gitu. Kemudian atau mungkin ini ya, kalau di madu itu biasanya sukrosa apa namanya glukosa fruktosa ya, fruktosa yang ada di dalamnya berubah menjadi HMF atau heksametil metilfuran gitu, HMF ya. Di sana HMF itu bisa apa namanya bisa memicu terbentuknya atau terjadinya kanker gitu ya atau tumor gitu. Sehingga di sini secara faktor keamanannya menjadi berubah karena proses kerusakan yang terjadi gitu. Sehingga di SNI itu ada batasan ketika madu ini berkualitas maka dia harusnya memiliki atau konsentrasi maksimum HMF-nya itu sekian gitu. Kalau melebihi itu maka dia menjadi kualitasnya turun. Jadi dari faktor keamanan SNI itu menjadi sebagai pembatas gitu bahwa harus produk yang bagus itu harus SNI-nya sekian gitu. Jadi itu yang mempengaruhi proses atau keamanan dari produk yang dihasilkan. Jadi produk keamanan ini lebih kepada dampaknya. Jadi dampaknya itu apa? Itu ke keamanannya ini tadi. Jadi misalnya dampaknya HMF karena produksi HMF-nya itu tinggi, maka dia memicu secara kesehatan memicu ke kanker gitu atau tumor dan lain sebagainya. Kemudian kalau perubahan fisik atau kimianya itu kita sebut sebagai atributnya. Atributnya itu apa? Atributnya bagaimana teksturnya, bagaimana warna, rasa, dan baunya. Kemudian komposisi, jadi komposisi kalau kita balik lagi ke komposisinya bagaimana, berubah nggak dari kondisi awalnya. Jadi ini yang terjadi. Kemudian kerusakan bahan pangan. Jadi kalau fisik tadi sudah saya katakan bahwa kalau fisik itu bisa kita amati ya, bisa kita amati apakah warnanya berubah gitu ya. Jadi asalnya seger gitu, kemudian disimpan, kemudian apa namanya warnanya menjadi pudar atau gimana, atau teksturnya asalnya kencang gitu, kemudian menjadi keriput-keriput dan lain sebagainya. Kemudian mungkin baunya ada bau tengi dan lain sebagainya. Kalau karakteristik kimiawi pasti berhubungan sama komponen yang ada di dalamnya, bagaimana kadar airnya gitu, atau mungkin karbohidratnya bagaimana gitu dan lain sebagainya. Kemudian karena kebusukan.
Karena kebusukan cirinya apa? Cirinya itu ada yang pasti sering itu adalah bau yang tidak sedap. Ini pasti Anda bisa amati di sini ya. Kemudian kehilangan daya tarik ya Anda pasti sudah tahu makanan yang busuk bagaimana, dan yang pasti perubahan nilai gizinya itu akan turun signifikan. Kemudian untuk kebusukan bahan pangan ini bisa berlangsung secara cepat atau lambat tergantung komponen-komponen yang ada di dalamnya. Jadi kalau jenis bahan, misalnya bahan pangan gitu ya, kalau dia kadar airnya, misalnya kadar airnya itu rendah sekali, maka sebenarnya kebusukan itu akan cukup lama waktunya. Sedangkan kalau misalnya kandungan kadar airnya itu besar, maka di sini akan cepat. Atau kondisi lingkungan penyimpanan. Jadi ketika kita simpan makanan tersebut di dalam refrigeran gitu, refrigerator gitu ya, dalam kulkas atau mungkin di freezer itu akan beda usianya, atau mungkin dibiarkan di luar itu akan beda usianya, atau bahkan mungkin terpapar matahari itu akan memberikan faktor terhadap waktu produknya tadi. Jadi kalau Anda seperti ini ya, kalau Anda punya seperti ini, Anda bisa bandingkan nggak bahan makanan di bawah ini mana yang lebih cepat rusak jika disimpan dalam suhu kamar. Mungkin Karen? Daging mungkin. Apa? Daging. Daging. Daging ya, daging lebih mudah rusak. Termasuk di sana adalah daging ikan, pokoknya yang banyak proteinnya. Kemudian selanjutnya apa kira-kira? Mungkin yang lain? Amelia. Mungkin susu ya, Bu. Susu, ya. Karena susu, telur ini telur matang atau telur mentah? Telur mentah kalau udah dibuka, Bu. Telur mentah sudah dibuka ya. Termasuk karena banyak proteinnya tadi gitu. Jadi makanannya banyak proteinnya itu cenderung ini. Kemudian berikutnya kalau Kevin, setelah golongan daging, ikan, telur gitu ya, kemudian susu, selanjutnya mana? Kevin ada nggak? Atau saya salah nyebut ya? Kevin Chandra, ada nggak? Atau Steffi? Iya, Bu. Ya, setelah itu tadi, setelah daging, ikan, telur, dan susu, kira-kira berikutnya apa? Sayur, Bu. Sayur. Sayur di sini mungkin menjadi kering ya. Iya. Kemudian sayur dan apa? Buah klimaterik mungkin ya, Bu. Oke, buah klimaterik ya. Karena kalau buah klimaterik itu cenderung dia bermetabolisme terus sebenarnya kalau umpama disimpan pada suhu ruangan, suhu kamar ya, suhu lingkungan gitu. Dibandingkan dengan yang yang non klimaterik gitu. Jadi anggur sama jeruk mungkin lebih tahan terhadap ini kondisi lingkungannya dibandingkan mangga, sawo gitu. Makanya itu kalau umpama Anda masak, misalnya mau ngambil buah, kemudian masih muda gitu, maka jangan langsung dimasukkan ke kulkas. Kalau dimasukkan ke kulkas, metabolismenya dia tidak akan berjalan, tetapi ditaruh di ruangan terbuka dulu di lingkungan sehingga dia akan lebih cepat masak gitu. Termasuk pisang di situ. Kemudian berikutnya yang agak susah atau punya waktu yang agak panjang itu golongan sereal gitu, umbi-umbian sama
kacang-kacangan gitu ya. Jadi sereal dan kacang-kacangan itu cukup waktu yang lama. Mungkin karena apa? Mungkin Antoni, ada nggak Antoni? Ya, Bu. Iya. Iya. Gimana kalau Antoni? Kenapa sereal dan kacang-kacangan agak lama waktunya? Oh, mungkin airnya sedikit, makanya nggak cepat busuk. Kenapa Antoni? Saya ini agak ini nggak dengar. Oh ya, mungkin gara-gara kadar airnya dikit, Bu. Oke, kadar air yang sangat rendah ya, sehingga dia bertahan agak lama. Jadi ini ya contohnya ketika buah mengalami kerusakan. Jadi kalau yang di bawah buah-buahan itu di mana teksturnya menjadi berubah, dia lebih kisut karena uap air yang ada di dalamnya itu akan keluar. Jadi karena keluar maka dia akan kulitnya itu menjadi keriput. Atau mungkin proses browning ya, kalau Anda mengupas apel kemudian Anda biarkan lama, maka apelnya bisa teroksidasi karena proses ini sehingga terjadi browning. Atau mungkin kalau ini ya di sana mikroorganisme tumbuh di roti, maka terlihat seperti itu. Jadi ini kerusakannya, kerusakan mikrobiologis, mekanis, fisik, biologis, dan kimia. Kemudian kalau yang mikrobiologis, kerusakan di sini disebabkan mikroorganisme, jelas ya. Kemudian yang mekanis, mekanis ini karena adanya gesekan atau tekanan pada saat panen, penyimpanan, atau distribusinya. Jadi mungkin saling ini ya, saling dempet-dempetan, atau mungkin ketika Anda mengambil kemudian jatuh gitu. Atau mungkin ini kerusakan fisik ya, karena kerusakan karena insekta, jadi ada lubang-lubang di buah gitu, karena itu dimakan itu, atau mungkin dimakan tupai dan lain sebagainya, jadi ada gigitan, bekas gigitan dan lain sebagainya, atau mungkin kerusakan karena suhu atau sinar matahari. Ini yang biologis, jadi kerusakan yang diakibatkan oleh respirasi bahan pangan. Jadi karena metabolisme, jadi metabolisme yang terjadi di bahan pangan itu sendiri. Jadi biasanya di sini adalah buah-buahan. Buah-buahan ini ada proses metabolisme meskipun dia sudah dipetik dari pohonnya. Kemudian kerusakan kimia, jadi bisa oksidasi, hidrolisa, enzimatis, dan lain sebagainya. Sini sudah untuk jamur ya, kerusakan mikrobiologis untuk jamur ini memanfaatkan berbagai senyawa untuk hidupnya sehingga dia memerlukan oksigen. Jadi jamur ini bersifat aerob, kemudian suhu jamur untuk bisa tumbuh secara baik itu di 20 sampai 35 derajat Celcius. Jadi yang agak-agak lembab gitu ya, maka ada kemungkinan dia rusak karena jamur. Kemudian jamur ini bisa tumbuh dalam refrigerator. Jadi pada suhu 0 sampai 15 derajat Celcius, kalau misalnya Anda simpan mungkin di kulkas, kemudian ada ada air mengembun gitu ya di dalam wadahnya gitu, ada kemungkinan akan tumbuh jamur. Jadi jamur dan sporanya ini dapat mati pada suhu 100 derajat Celcius karena itu ada proses pasteurisasi dan lain sebagainya, atau pada suhu 71 sampai 82 dalam waktu yang cukup. Jadi dalam waktu yang cukup ini proses pembunuhan jamur ini bisa dilakukan gitu. Sehingga mungkin ada kopi yang ini ya, kopi berapa yang ada di pasaran itu, kopi 78 atau 76 gitu. Jadi karena proses tidak pada 100 derajat Celcius gitu ya. Kemudian cahaya matahari dapat menghambat pertumbuhan sebagian jamur, tapi ada juga yang malah
suka pada cahaya yang terang. Jadi untuk jamur. Kemudian bahan-bahan yang diserap jamur biasanya adalah yang bergula. Jadi kalau gulanya banyak, maka mudah diserang jamur. Jadi misalnya selai ya, selai manis gitu ya, maka dia mudah berjamur. Atau mungkin yang hewani, jadi daging, keju, mentega ini sering juga berjamur. Atau mungkin bahan segar, sayuran dan buah pun ini bisa berjamur. Jadi jamur yang bahaya itu golongan Aspergillus flavus yang menghasilkan aflatoksik. Jadi biasanya pada kacang-kacangan. Jadi kacang-kacang terutama mungkin kacang goreng ya, kemudian banyak lemak, kemudian banyak pada sisa penggorengan dan lain sebagainya, maka ada kemungkinan jamur ini tumbuh. Kemudian ini yeast, kalau yeast ini merupakan organisme uniseluler yang bersifat aerob. Kemudian peranan yeast yang digunakan ini adalah untuk fermentasi gitu ya, untuk fermentasi. Kemudian untuk proses yang terjadi di mana gula, jadi gulanya ini dikonvert menjadi alkohol dan CO2 pada kondisi anaerob. Jadi kalau banyak mengandung gula, maka ada kemungkinan dia dikonvert menjadi alkohol plus CO2. Jadi misalnya pembuatan tape ya, pembuatan tape di sana dikasih ragi, maka karena tape itu mungkin bisa Anda peroleh dari singkong atau mungkin dari beras ya, dari beras. Kalau pakai tape ketan atau tape ketan hitam atau tape beras putih itu karena sumber karbohidrat ya, maka kandungan gulanya cukup besar. Kalau proses di sini akan diubah antara dari karbohidrat ke gula kemudian menjadi alkohol plus CO2. Kemudian kalau ditambahkan O2 lagi, maka alkoholnya itu menjadi CO2 dan H2O. Jadi ini pada pembuatan roti, jadi roti yang mengembang itu ya, roti yang mengembang seperti donat dan lain sebagainya, maka sebenarnya menggunakan prinsip fermentasi. Jadi menggunakan ragi, kemudian diadon, kemudian terjadi CO2 sehingga menyebabkan dia mengembang. Jadi kalau umpama dia bantat, berarti proses fermentasinya tidak berjalan baik. Sedangkan kalau tape sama anggur itu sampai batas alkohol dan CO2. Jadi O2-nya itu terbatas, dibatasi sehingga tidak memproduksi CO2 dan H2O, tetapi terbatas menjadi alkohol dan CO2. Jadi kalau raginya ini tumbuh pada buah-buahan, itu menyebabkan buahnya itu tidak bisa dikonsumsi. Atau mungkin Anda kalau membuat anggur ya, dari buah anggur, tetapi karena yeast-nya itu yang dipakai itu terlalu banyak, maka produk yang dihasilkan bukan alkohol tadi, menjadi cuka. Jadi jika disimpan terlalu lama. Kemudian untuk suhu optimum dari yeast-nya itu pada 20 sampai 38 derajat Celcius. Sedangkan kalau suhunya 100 derajat Celcius, maka yeast dan sporanya mati. Jadi hampir sama dengan yang tadi di jamur. Kalau bakteri ini terdapat di air, tanah, udara, ya. Kemudian peranan bakteri yang penting di sini yang menguntungkan itu bisa menghasilkan flavor. Jadi flavor ini yang dimanfaatkan sebenarnya dalam proses. Kemudian misalnya bau laktat ya pada mentega atau cita rasa asinan pada sayuran atau keju. Flavor keju produk yang diinikan
Jadi selain menguntungkan, produk bakteri ini juga merugikan ya, pasti kalau bakterinya patogen. Kemudian ini adalah faktor yang mempengaruhi tumbuhnya mikroorganisme. Jadi ada waktu, suhu, pH, kemudian nutrisi, ketersediaan oksigen, kemudian aktivitas air, senyawa kimia, dan radiasi. Ini kalau mekanis, jadi kalau mekanis itu mungkin akan ada mar. Jadi kalau ditumpuk ya, misalnya buah-buahan ditumpuk gitu, akibat tertindih, kemudian tertekan, kemudian menjadi lenyot dan lain sebagainya, ini karena kerusakan mekanis. Atau mungkin kesobek gitu, karena pisau dan lain sebagainya. Jadi kesobek, terpotong gitu, kemudian hancur, pecah ini karena mungkin jatuh gitu ya. Kemudian untuk perlakuan lama atau penggetaran berpengaruh nyata terhadap peningkatan kerusakan mekanis, susut berat, tingkat kerusakan, dan laju respirasi. Jadi mungkin di industri kadang-kadang itu dalam proses pencucian itu kan kita pakai conveyor, kemudian ada alat untuk screen. Jadi setelah dicuci kemudian ada proses screening di mana screening digetarkan ya, digetarkan. Jadi pada proses penggetaran ini ada kemungkinan terjadinya rusak mekanik gitu. Kemudian kalau pisang untuk kerusakan 100% itu pada penggetaran 6 sampai 12 jam. Jadi ini yang dihindari pada industri-industri buah gitu. Kemudian bisa karena ini benturan, jadi saat pengangkutan atau pengolahan dan lain sebagainya. Ini untuk yang memar karena tertindih tadi ya, disimpan ditumpuk-tumpuk gitu. Kemudian mungkin ada proses slicing di sana, terpotong. Kemudian pada kerusakan mekanis pada ikan, ini berpengaruh terhadap nilai gizinya, tetapi cukup berpengaruh terhadap selain pada nilai gizinya juga pada penampilan dan penerimaan konsumen. Jadi ya jelas ya kalau umpama ini misalnya memar gitu ya. Jadi kadang-kadang itu di ayam atau mungkin yang terlihat itu di ayam, mungkin bekas suntikan ya. Biasanya di bagian paha itu ada memar-memar memar merah gitu, titik merah, maka di sini kadang-kadang konsumen tidak mau yang seperti ini. Jadi memang biasanya kalau menyuntik ayam ini ya, ayam potong itu kan di paha. Jadi kadang-kadang orang nggak memilih paha untuk konsumsi gitu. Karena konsentrasi dari ini bahan kimianya cukup besar di bagian itu gitu. Kemudian untuk bakteri sendiri bisa dikategorikan bakteri termofil. Jadi kalau lebih besar dari 45 derajat Celcius, jadi dia bisa bertahan. Kemudian sikrofil kurang dari 10, jadi yang bertahan di suhu rendah ya. Sedangkan yang mesofil itu di antaranya, berarti 20 sampai 45. Kemudian untuk makanan dengan pH kurang dari 4,5 ini lebih mudah diawetkan karena bakteri dan sporanya tidak bertahan hidup ya ketika makanan tadi suhunya atau berada pada lingkungan yang asam. Ini untuk waktu panennya, jadi 70 HST ini hari setelah tanam, diperoleh umbi kentang dan kulit arinya ini mudah mengelupas. Jadi kalau di 70 hari setelah tanam ini, maka mudah mengelupas sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan mekanis yang dapat ditimbulkan pada saat sortasi, grading, pengemasan maupun pengangkutan. Jadi sortasi itu pemilihan yang bagus sama yang jelek. Kadang-kadang kan dilempar-lempar gitu. Sehingga ini yang menyebabkan kerusakan. Jadi grading ini termasuk bagian dari sortasi ya, dia mengkategorikan ini produk yang bagus,
yang super bagus atau yang grade-nya rendah gitu. Kemudian pengangkutan dan pengemasan. Jadi yang misalnya ini ya setelah 70 hari setelah panen biasanya yang terjadi kerusakan mekanisnya ini 75%. Kalau yang di bawah jadi kerusakan mekanis yang terendah itu pada saat 110 HST yaitu sekitar 0,75. Kenapa ini terjadi? Karena biasanya kalau setelah panen itu kandungan kadar airnya masih cukup besar gitu ya. Sedangkan kalau yang 110 HST itu sudah kering. Jadi produknya sudah kering, maka kerusakannya juga akan berkurang. Ini kerusakan fisik bisa insekta, jadi dimakan apa? Semut dan belalang dan lain sebagainya, bisa parasit atau timun, tikus itu bisa berlubang, ada bekas gigitan gitu. Maka ini yang disebut kerusakan fisik. Kemudian suhunya tinggi, bisa memar atau bisa lembek, atau kelembapan yang relatif rendah ini dapat menyebabkan kehilangan air. Jadi dalam kasus ini lebih keriput ya. Jadi terjadi shrinking ini disebabkan karena kehilangan air. Kemudian karena udara, jadi oksigen dan sinar matahari juga akan mempengaruhi kerusakan fisiknya. Kalau biologis itu disebabkan karena metabolisme yang ada di dalam produknya sendiri. Jadi kalau karbohidrat, protein, lemak ini cenderung bisa metabolismenya itu bisa menghasilkan CO2, air dan energi. Jadi di sini metabolisme yang ada di dalam senyawanya sendiri. Kemudian untuk laju respirasi ini bisa mempercepat proses pembusukannya. Jadi untuk produk-produk pertanian, jadi apakah itu buah sayuran, ini laju dari proses respirasinya ini akan menentukan daya tahannya. Jadi berapa lamanya dia disimpan itu akan mempengaruhi. Sehingga kalau misalnya biji-bijian ini lebih tahan lama dibandingkan kalau buah-buahan. Jadi seperti sayur atau buah-buahan yang berdaging, maka waktunya ini tidak terlalu tahan lama. Jadi kalau laju respirasi ini merupakan penanda atau ciri dari cepat tidaknya perubahan komposisi kimiawi dalam produk. Jadi misalnya saja yang paling kelihatan itu adalah produk pisang gitu ya. Pisang Anda panen masih hijau, Anda panen masih hijau, mungkin 2-3 hari itu sudah berubah. Jadi sudah berubah menjadi menguning karena proses respirasi ini terus terjadi meskipun dia sudah ditebang dari tumbuh dari pohonnya. Jadi setelah panen, makanya panennya nggak mungkin dia menunggu mateng gitu ya udah kuning baru dipanen, tidak, tetapi hijau itu dipanen kemudian disimpan beberapa hari maka dia mulai menguning. Jadi pada waktu itu mungkin mulai dijual ya, produk-produk tersebut mulai dijual. Jadi tidak dipanen pada saat sudah menguning, maka kalau dijual tinggal busuknya gitu. Karena metabolisme yang terjadi tetap berjalan. Kemudian proses respirasi ini bisa menjadi 3 tingkatan. Jadi pertama itu pemecahan polisakarida menjadi gula sederhana. Kemudian oksidasi dari gula menjadi asam pirufat. Kemudian transmutasi dari pirufat menjadi asam organik dan CO2.
Jadi CO2, air, energi yang berlangsung secara aerobik. Jadi kalau di pisang itu ketara banget, memang ketara banget. Ketika hijau, asalnya hijau, kalau Anda cicipin dia tidak ada manis-manisnya. Kemudian dia mulai menguning, maka jumlah atau gula yang dihasilkan itu cukup banyak. Jadi ini gula yang ada di dalam pisang tadi cukup banyak. Kemudian ketika disimpan lagi, maka dia mulai berubah warna. Jadi sudah banyak ya. Jadi di sini airnya itu banyak, lebih banyak. Kemudian asam-asam ya, agak-agak asam ya, karena asam organik. Kemudian mungkin CO2-nya. Jadi ini yang menyebabkan proses respirasi terjadi. Kemudian pengetahuan tentang perubahan pada bahan pangan ini akan mempengaruhi pemilihan material packaging yang tepat. Jadi yang di sini apa sih yang menyebabkan dia berubah? Apakah itu senyawa oksigen, apakah itu uap air, ataupun metabolisme yang ada di dalam ini buahnya sendiri itu menyebabkan packingnya itu harus seperti apa. Jadi ini harus diketahui. Jadi kita tahu perubahan apa yang akan terjadi pada material produk tadi, kemudian bagaimana kecepatan perubahannya, kemudian kita bisa memilih material packaging yang tepat. Jadi ini pengetahuan ini yang penting. Jadi kalau kerusakan pada makanan yang berpacking itu bisa menunjukkan besarnya transfer massa yang terjadi antara lingkungan internal, jadi dalam packing, dan lingkungan eksternalnya, jadi yang terekspos selama proses penyimpanan. Jadi kalau misalnya kita pingin tidak banyak oksigen yang masuk ke dalam, maka kita cari packaging yang bariernya terhadap oksigen tadi besar gitu. Jadi jangan sampai oksigen itu masuk ke dalam dan dipastikan bisa tertahan di sana. Atau mungkin terhadap uap air. Kalau terhadap uap air, maka kita juga memilih bahan dengan barrier terhadap uap airnya yang besar. Jadi ini prinsip pemilihan dari packaging. Jadi kerusakan apa yang mungkin terjadi dari produk ini disebabkan oleh apa saja, kemudian kita memilih material packagingnya. Jadi packaging ini berfungsi melindungi dan menjaga makanan dengan meminimalkan atau mencegah transfer massa dari material yang tidak diinginkan. Jadi tadi saya katakan, misalnya nggak pingin oksigennya masuk atau nggak pingin uap airnya masuk, maka kita harus memilih material dengan sifat permeabilitas terhadap oksigen dan uap air yang kecil. Kemudian di sini fungsi yang kedua adalah melindungi produk makanan dari kerusakan mekanis. Jadi misalnya kalau umpama buah gitu ya, makanya itu mungkin diliputin oleh yang seperti busa gitu, atau mungkin kertas kemudian diliputi busa sehingga kalau saling ditata ya di dalam proses packaging atau di distribusi itu tidak saling berbenturan satu sama lain, maka ini mencegah kerusakan mekanis. Atau fungsi packaging adalah memperpanjang waktu simpan dari bahan pangan. Jadi kalau tadi bisa dihindari penyebab yang menyebabkan terjadinya kerusakan, maka waktu simpan pun akan lama ya. Kemudian packaging secara langsung ini berkaitan dengan food safety-nya. Jika material packaging itu tidak dapat menjadi pelindung yang baik bagi makanan, maka mikroorganisme dapat mengkontaminasi makanan dan menjadikan makanan tidak aman untuk dikonsumsi. Jadi fungsi packaging ini sangat berhubungan sama keamanan pangan. Kemudian migrasi dari senyawa yang berpotensi beracun dari material packaging ke pangan. Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan proses packaging, yaitu yang pertama adalah fungsinya dia untuk mencegah terjadinya kerusakan. Yang kedua adalah bahwa
packaging yang digunakan itu adalah food grade. Food grade di sini bahwa material yang ada di dalam diri itu tidak termigrasi terhadap ke makanan. Jadi misalnya kalau kita gunakan plastik, di mana plastik ini ada aditif yang sifatnya atau dia dicampurkan ke dalam material plastik itu secara fisik. Jadi ikatannya itu fisik saja, tidak ikatan kimia. Maka kalau di ini ada pemicunya, misalnya suhunya dipanaskan, maka ada kemungkinan tadi aditif tadi keluar ke makanan tadi, makanan yang disimpan. Jadi itu yang dihindari. Jadi ini yang disebut sebagai poin kedua di sini, migrasi dari senyawa yang berpotensi beracun dari material packaging. Jadi dua hal ini perlu Anda perhatikan ketika memilih packaging. Jadi ini klasifikasi atau perubahan yang tidak diinginkan pada makanan, yaitu tekstur, termasuk tekstur di sini adalah menjadi lunak, menjadi keras gitu ya, atau mungkin kehilangan kemampuan membawa air, jadi mungkin ada keriput-keriput, kemudian kehilangan solubilitas, jadi menggumpal gitu ya, menggumpal-gumpal, tidak mudah dilarutkan, maka ini teksturnya menjadi berubah. Atau flavornya, ada ransiditas, ada agak gosong-gosong ya, karamel atau cook flavor gitu. Atau mungkin color, kalau color itu darkening ya, yang coklat, browning dan lain sebagainya, atau malah memudar warnanya, bleaching. Kemudian nutritive value, kehilangan komponennya, kemudian appearance, naik, increase in particle size dalam hal mungkin menggumpal, asalnya serbuk menjadi menggumpal-menggumpal, atau decrease in particle size, jadi malah ini menjadi kecil-kecil, jadi mungkin asalnya keripik gitu ya, keripik itu panjang lebar-lebar, tetapi karena benturan fisik dan benturan mekanis dia menjadi ini remuk-remuk gitu ya, remah-remah gitu. Jadi ini yang terjadi. Kemudian reaksinya, reaksi kimia dan biokimia. Jadi di sini ada L. Jadi L itu kalau lipid, lipid itu termasuk di sini ada trigliserida, asam lemak, fosfolipid, itu akan mudah terjadi peroksidasi atau peroksida, menjadi peroksida kalau ada O2, ada panas, ada katalis. Jadi ini yang menyebabkan terjadinya peroksida. Kemudian kalau peroksida ini mengalami proses oksidasi lanjut, maka dia akan menjadi P. P di sini protein pool. Jadi protein ini terdiri dari protein, bisa protein, peptida atau asam amino. Kemudian kalau karbohidrat golongan polisakarida, gula, asam organik, kalau ada panas, ada asam kuat, ada basa kuat, maka dia membentuk karbonil yang reaktif sehingga menyebabkan terjadinya pigmentasi, kemudian vitaminnya berubah ya, flavornya berubah. Jadi di situ ada istilah off flavor. Jadi hilang itunya, flavornya hilang, kemudian colornya hilang, atau nutritive value-nya itu turun, atau loss tekstur ini terjadi. Atau mungkin kalau yang di protein, tipe protein karena adanya kadar air, kemudian suhu, maka terjadi pigmentasi vitamin dan flavor. Jadi ini penting ya, profil ini cukup penting untuk kerusakan bahan pangan. Jadi apakah itu bentuk lipida, bentuk karbohidrat, atau protein. Ini reaksinya, reaksi kimia dan biokimianya. Ada browning, hidrolisa, oksidasi, denaturasi, ya ada cross linking dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa baca ya. Ini loss produknya. Ini karena kehilangannya ya. Mungkin ini agak saya cepetin. Ini kerusakan enzimatis atau reaksi kimia. Tipe-tipenya bisa oksidasi lemak,
kemudian hidrolisa atau browning ya. Kalau di gelatin itu pembentukan gel. Ini kerusakannya, kalau kualitas sensorinya ada perubahan warna. Jadi kalau sensori itu cenderung kita bisa melihat secara visual. Jadi perubahan warna atau mungkin non-enzim browning. Jadi browning proses penyoklatan bukan karena enzim. Kemudian perubahan flavor, jadi tengik dan lain sebagainya. Kalau nutrisi biasanya kita harus melakukan analisa di laboratorium. Jadi berapa jumlah penurunan vitaminnya, berapa penurunan protein atau lipidanya. Ini oksidasi lipida. Jadi oksidasi lipida ini cenderung disebabkan karena proses autooksidasi. Jadi autooksidasi ini karena adanya O2. Jadi kenapa packaging itu kalau makanan tadi sangat sensitif terhadap oksidasi, maka packaging ini dipilih untuk menghindari masuknya oksigen. Kemudian reaksi yang ditimbulkan ini flavor ya, menimbulkan flavor dan aroma yang tidak diinginkan. Untuk cross-linking protein, membentuk protein lipida cross-linking dengan pemicunya bisa cahaya, bisa konsentrasi oksigen, suhu, atau yang lainnya. Ini NEB-nya, kalau proses non-enzymatic browning, itu bisa tahapannya bisa melalui ini reaksi Maillard awal, yaitu tahapan sebelum terjadinya browning, kemudian Maillard advance, jadi awal advance itu kalau reaksi memicu pembentukan substansi soluble atau volatile. Jadi dari prosesnya tadi itu mulai dihasilkan senyawa-senyawa yang volatile atau yang bisa larut. Atau kalau yang di tahapan akhir itu Maillard final. Kalau yang final di sini akan membentuk polimer kecoklatan yang tidak bisa larut. Jadi kalau yang advance tadi masih bisa larut, kalau yang ini tidak bisa larut dengan BM lebih dari 1000. Jadi dia sudah kategori polimer yang terbentuk. Jadi reaksi Maillard tadi melibatkan reaksi kondensasi antara aldehid. Jadi aldehid yang dipunyai oleh gula reduksi dengan suatu amina, jadi protein. Jadi amina ini yang dari protein, kemudian ada gulanya tadi membentuk glikosilamin. Glikosilamin ini yang membentuk turunan amadori. Jadi ini menyebabkan turunnya nutrisi kalau terbentuk senyawa amadori tadi, meskipun tidak menimbulkan warna kecoklatan. Jadi nutrisinya sudah turun kalau terbentuk amadori. Jadi reaksinya seperti ini ya. Reaksi antara aldehid itu berasal dari gula, kemudian asam amino, kemudian membentuk yang reaksi pertama, kemudian di sini akan terjadi penghilangan yang berikutnya, penghilangan ini dehidrasi ya, penghilangan H2O, membentuk ini shift base, eliminasi, kemudian dari shift base tadi terbentuk amadori produk. Jadi amadori produk ini yang menyebabkan penurunan nutrisi. Kemudian kalau perubahan warna, ini karena misalnya klorofil gitu ya, perubahan warnanya disebabkan karena terjadinya proses atau penggantian atom magnesium ya, membentuk olive brown theopitin. Jadi di sini karena ada pemanasan, ada katalis asam, itu memicu terjadinya perubahan klorofil. Jadi misalnya kalau umpama Anda merebus sayur gitu ya, kalau terlalu lama maka menjadi agak kecoklatan. Jadi tidak segar hijaunya tetapi kecoklatan karena proses ini. Kemudian kalau yang heme pigment ini warna merah dari daging. Jadi kalau daging segar itu merah segar, tetapi kalau terjadi proses ini maka
ada senyawa-senyawa yang terkonversi. Jadi cycle warna pada daging ini reversible dan dinamis antara oksimioglobin, mioglobin, dan metmioglobin. Jadi ini cycle ini akan siklis berjalannya. Jadi ini bisa dilihat di sini kalau tidak ada oksigen dari deoksimioglobin itu akan berwarna purple ya. Kemudian kalau terjadi oksigenasi dengan tambahnya oksigen, maka dia cenderung menjadi oksimioglobin. Jadi warnanya ini ya merah terang gitu ya, merah cerah. Kemudian kalau proses oksidasi tanpa oksigen, maka dia akan menjadi coklat atau bahkan ke purple. Kemudian kalau mungkin dari yang brown ini juga bisa tereduksi kalau ada oksigen untuk bright red. Jadi ini ada cycle kalau di daging. Daging di sana ada protein. Ini kalau perubahan flavor. Jadi flavor digunakan untuk membangkitkan persepsi terhadap sense of smell dan taste-nya. Kemudian untuk enzimatis, pembentukan flavor ini karena dibangun memang sengaja ditambahkan enzim ya, sehingga menghasilkan senyawa asam lemak rantai panjang. Jadi itu terkait sama kerusakan dari bahan pangan. Mungkin saya lanjutkan sedikit terkait sama penyimpanan aseptik. Mungkin sebelum saya lanjutkan bisa ada yang ditanyakan untuk kerusakan bahan pangan. Jadi kalau kerusakan bahan pangan ini mungkin pengetahuan Anda apakah tentang cycle-nya bagaimana pengaruh bahan pangan itu ketika berkontak dengan oksigen, berkontak dengan udara, kemudian berkontak dengan cahaya dan lain sebagainya. Kemudian sangat tergantung pada komponen yang ada di dalam bahan pangannya tadi. Jadi tadi kan sudah ada profilnya, jadi yang perlu Anda ingat adalah profil dari itu tadi. Jadi kalau misalnya kandungan dari bahannya itu kaya akan protein, maka kemungkinan kerusakannya itu disebabkan karena apa, kemudian efeknya atau dampaknya bagaimana gitu. Mungkin ini sudah bisa dilihat tentang pengemasan aseptik makanan. Sudah tampil, Bu. Sudah ya. Tentang pengemasan aseptik makanan, jadi ini biasanya digunakan untuk produk-produk seperti susu ya. Jadi pengemasan aseptik ini adalah proses pengisian kontainer atau wadah yang steril, bebas dari mikroorganisme perusak dengan produk komersial yang telah disteril di bawah kondisi aseptik. Kemudian ditutup ya, kontainernya ditutup sehingga kontaminasi dapat dicegah. Jadi dari definisi pengemasan aseptik ini ada beberapa persyaratan yang terlibat di dalamnya. Yang pertama adalah produk harus steril. Jadi produk yang mau dimasukkan dalam pengemas itu harus sudah steril. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wadah pengemasnya itu harus steril. Jadi misalnya kalau susu, berarti susunya harus steril. Kemudian dikemas dalam misalnya sekarang kan kebanyakan memakai ini ya, kardus ya, seperti karton gitu, karton yang dilapisi oleh alufo di bagian dalamnya, maka wadahnya itu harus steril.
Kemudian lingkungan tempat pengisian produk ke dalam wadah itu harus steril. Jadi misalnya area untuk alat-alat tempat menyimpan produk susunya itu juga harus steril. Jadi di lingkungan yang steril. Kemudian wadah pengempak yang digunakan itu harus rapat untuk mencegah kontaminasi. Jadi yang 4 di sini itu adalah kardus ya. Kardus kalau misalnya produk-produk susu sekarang kan pakai yang karton yang berlapis alufo, kemudian dimasukkan kalau di dalam distribusinya dimasukkan dalam karton-kartonnya. Karton-kartonnya ini yang harus rapat untuk mencegah kontaminasi kembali selama penyimpanan. Jadi ada 4 hal itu, jadi produknya, wadahnya, lingkungan pengisiannya, serta pengemas dari produk yang sudah terkemas tadi. Gitu. Jadi istilah aseptik ini menunjukkan ketiadaan dari semua jenis mikroorganisme patogen dan toksik. Jadi kalau kita bicara tentang packaging aseptik, maka kita bicara tentang hubungannya dengan mikroorganisme. Jadi bagaimana mengemas sehingga produk yang dihasilkan itu bebas dari mikroorganisme patogen atau toksik serta penyebab kerusakan yang diinginkan pada produk pengemas. Kemudian ada beberapa istilah yang penting, jadi selain aseptik ada istilah hermetik. Jadi istilah hermetik atau ikatan udara sangat terbatas. Digunakan untuk mengindikasikan sifat mekanik yang sesuai untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam pengemas dan gas atau uap air ke dalam atau keluar pengemas. Jadi biasanya tetap ada ruang kosong di dalamnya dengan tekanan tertentu. Jadi tekanan di sini itu yang mencegah masuknya lingkungan, jadi faktor-faktor lingkungan ke dalam pengemas. Jadi apakah itu ditambah nitrogen gitu ya, misalnya nitrogen sehingga ruangan tadi cukup bertekanan sehingga mencegah terjadinya masuknya mikroorganisme, atau mungkin di packaging itu udaranya itu terbatas. Jadi udaranya terbatas sehingga kemungkinan terjadinya kerusakan karena adanya mikroorganisme di udara yang tadi di dalam packaging itu bisa dihindari. Itu adalah istilah hermetik. Jadi proses aseptik, keberhasilan dari proses aseptik ini dicapai apabila terpenuhinya beberapa syarat, yaitu yang pertama peralatannya dapat disterilkan. Jadi peralatan yang digunakan itu bisa disterilkan. Ini termasuk di lingkungan tadi. Produknya steril secara komersial, kemasannya steril secara komersial, ruangan steril dalam mesin pengemas atau tempat pengisian produk ke dalam pengemas itu steril, dan penutupan secara hermetis. Kemudian ada monitoring dan pencatat faktor-faktor yang kritis. Kemudian istilah lain adalah steril secara komersial, diartikan sebagai ketiadaan dari mikroorganisme untuk bereproduksi pada makanan yang disimpan dan didistribusikan dalam kondisi tanpa refrigerasi yang menjamin ketiadaan absolut dari semua mikroorganisme. Jadi kalau steril secara komersial berarti di sini bukan dalam artian bahwa penyimpanannya di kondisi khusus atau di refrigerasi, tetapi kondisi yang tanpa refrigerasi. Jadi misalnya selama selama distribusi itu tidak digunakan refrigerasi khusus, tetapi dilakukan di ruang terbuka ya seperti pada umumnya di lingkungan yang seperti biasanya gitu. Kemudian 2 bidang aplikasi dari pengemas aseptik. Di sini pengemas dari produk pre-steril dan steril. Jadi contohnya susu atau susu yogurt, puding, dessert, jus buah, sayur, sup, saus yang biasanya dikemas dalam kemasan, atau pengemas dari produk yang non-steril untuk mencegah infeksi dari mikroorganisme.
Jadi ada 2 aplikasi pengemas ini, dari produknya dan dari pengemasnya. Kemudian kalau alasannya mengapa digunakan pengemas aseptik? Jadi yang pertama, keuntungan dari penggunaan proses sterilisasi high temperature short time. Jadi HTST. Nanti ada beberapa istilah yang terkait sama ini. Jadi yang HTST, jadi temperaturnya tinggi, tapi waktunya singkat. Karena ketika suhunya tinggi, waktunya panjang, maka akan merusak nutrisi. Maka produk-produk yang ada di industri sekarang banyak digunakan sistem ini, HTST, di mana efisiensinya secara termal dan biasanya memberikan kualitas produk yang lebih baik kualitasnya dibanding dengan proses pada suhu rendah dan waktu yang lama. Jadi ini yang lebih banyak dipilih, suhunya tinggi dalam waktu singkat daripada suhunya rendah dalam waktu yang lama. Kemudian memungkinkan penggunaan wadah yang tidak cocok sebagai pengemas sterilisasi. Jadi di sini dimungkinkan wadahnya itu, wadah yang dipakai itu nggak cocok, tetapi masih bisa dikemas secara aseptik. Kemudian yang ketiga adalah memperpanjang waktu simpan produk pada temperatur lingkungan atau normal dengan pengemas yang aseptik. Jadi kenapa bisa memperpanjang? Karena tadi produknya itu sudah steril, kemudian pengemasnya sudah steril, kemudian lingkungan waktu fillingnya itu sudah steril. Maka diharapkan dengan proses-proses tadi, maka mikroorganisme itu tidak akan tumbuh gitu ya. Karena itu berani disimpan dalam lingkungan yang normal. Jadi ini perkembangan pengemas aseptiknya. Jadi kalau dilihat itu sudah dari tahun 1913 itu sudah ada makanan dalam kaleng ya. Biasanya di sini kalau dulu itu dipakai di perang gitu ya. Kalau di perang itu ada ini, maka bekalnya itu sudah dalam bentuk kaleng gitu. Kemudian ada perkembangan 21 itu sudah ada perkembangan sterilisasi. 23 ini aseptik ya, yang ada dari Afrika Selatan, kemudian dipamerkan di London. Kemudian di 33 itu ada istilah heat cool fill. Jadi proses pengisiannya dengan untuk filling ke pengemas ya. Ini HCF. Jadi HCF ini menggunakan steam saturated yang bertekanan untuk mensterilisasi kaleng dan penutupnya. Jadi yang di sini HCF-nya itu untuk sterilisasi pengemasnya. Kemudian kaleng yang telah steril kemudian diisi dengan produk steril. Jadi produknya sudah steril, kemudian dimasukkan ke dalam pengemas yang sudah steril, ditutup pada ruangan yang tertutup. Jadi ruangannya itu bertekanan ya. Dijaga tekanannya dengan steam dan campuran steam. Jadi pada tahun 45 ini sudah ada 3 pabrik yang melakukan ini. Kemudian 40 sterilisasi dengan menggunakan steam superheated. Kalau tadi pakai saturated, kalau ini superheated pada suhu yang lebih tinggi, jadi di 210. Kemudian di 50 ini komersial ya, pengisian aseptik komersial pertama. Ini di 40 di Switzerland sudah memakai teknologi UHT, jadi ultra high temperature. Jadi bukan tinggi lagi tetapi lebih ultra, lebih tinggi lagi. Kemudian kalau prinsip sterilisasi ada 2, yaitu HTST sama UHT. Jadi produk-produk susu yang ada di pasaran juga dilakukan dengan 2 prinsip ini. Jadi HTST atau UHT. Jadi ultra high temperature atau high temperature short time. Jadi tadi sterilisasi oleh panas dalam waktu beberapa detik sampai 6 menit. Jadi hitungannya detik sampai 6 menit. Untuk Federasi Dairy Internasional menyatakan bahwa susu UHT merupakan susu yang berkontak secara terus-menerus. Jadi di sini ada bisa ditanda di garis bawahi
bahwa kontaknya itu terus-menerus dengan aliran proses panas pada temperatur tinggi dalam waktu yang singkat, kemudian dikemas secara aseptik. Treatment panas setidaknya pada suhu 135 derajat Celcius dalam waktu 1 detik atau lebih. Jadi ini untuk UHT. Jadi kalau UHT waktunya 2 sampai 8 detik, jadi lebih rendah ya daripada yang HTST, kemudian suhunya lebih tinggi dari yang HTST. Di sini 130 sampai 150. Kemudian batas suhu di atas untuk produk dengan viskositas rendah seperti susu. Sedangkan untuk batas suhu bawah untuk produk yang lebih viskos. Jadi kalau atas, batasnya atas, maka itu untuk produk yang encer. Sedangkan kalau seperti yogurt gitu ya, viskos, lebih viskos, maka pakai batas suhu yang bawah. Kemudian ada istilah cooking index, yaitu menyatakan penurunan secara kualitas sensori karena proses pemanasan. Jadi karena proses aseptik ini menggunakan panas, maka ada istilah atau parameter yang perlu diperhatikan, yaitu CO, C0. C0 ini cooking index. Jadi rumusnya C0 sama dengan 10 pangkat T-100 per ZT. Kemudian bagaimana sistemnya? Jadi pemanasan UHT itu bisa direct, bisa indirect. Jadi kalau pemanasan langsung itu bisa dengan injeksi. Jadi ini produknya misalnya di gambar di sana ada yang hitam, itu adalah produknya dialirkan, kemudian secara langsung uap panas dimasukkan di dalam sistem. Jadi dia berkontak langsung. Itu cara direct injeksi atau cara infusi. Cara infusi ini di sini dimasukkan uap panas di dalam produknya itu dimasukkan di sini. Sehingga di sini terjadi pengenceran ya, karena ada uap panas, kemudian di sini ada produk dikontakkan, maka produk yang dihasilkan pasti lebih konsentrasinya lebih rendah. Ini pada sistem injeksi uap panas disemprotkan ke dalam aliran produk menggunakan injektor. Suhu uap bisa ini 140 sampai 146, kemudian disterilisasi mencapai 137 sampai 138. Proses infusi menyebabkan produk didispersikan ke dalam ruangan infusi yang berisi uap panas. Sedangkan kalau yang indirect, maka sistemnya di mana medium pemanas tidak kontak langsung dengan produk. Jadi biasanya panas ditransfer melalui permukaan. Jadi dipanaskan mungkin di dalam gitu ya, bagian luarnya atau di jaket atau di coil itu digunakan pemanas. Jadi sistemnya seperti ini. Jadi produknya dilakukan di shell misalnya, kemudian uap panasnya di dalam cupingnya atau di dalam jaketnya atau di dalam coilnya. Jadi bisa ini pakai lempengan atau plate atau mungkin bentuk saluran atau bentuk scrap surface. Jadi ini tipikalnya. Kemudian kalau yang di sini prinsip UHT, kenaikan suhu secara cepat untuk mencapai suhu 150 derajat Celcius. Jadi batasnya di 150 derajat Celcius, di mana dalam sistem tidak langsung dibutuhkan waktu yang lebih lama. Karena tidak langsung, tidak direct kontak, maka waktunya cukup lama. Sedangkan kalau di waktu yang direct itu waktunya lebih singkat. Jadi ini profilnya batasnya tetap di 150. Jadi untuk mencapai 150 kalau tidak langsung ya cukup panjang waktunya, sekitar mungkin hampir 60 ya, 50-an gitu. Sedangkan yang di sini cukup ini ya, cukup rendah ya, di bawah 30-an, mungkin sekitar 20-an, sehingga profilnya bisa seperti yang di gambar B. Jadi ini sistem proses pengemas aseptiknya. Untuk cara sterilisasi untuk pengemasnya. Jadi kalau yang tadi itu produknya, yang ini untuk sistem pengemasnya, cara sterilisasi pakai udara panas untuk wadah metal. Kalau udara panas atau kering ini bisa untuk metal atau komposit. Kalau pakai H2O2 panas, jadi kita masukkan H2O2 panas, apakah itu disemprot atau direndam, itu bisa digunakan. Ini untuk wadah plastik atau foil yang berlaminasi.
atau kombinasi keduanya, misalnya H2O2 kita gunakan tapi pakai ultraviolet, jadi ada sinar di sana. Jadi ada kimia, ada penyinaran. Kemudian itu untuk plastik atau karton, atau mungkin untuk etilen oksida, kita pakai etilen oksida untuk gelas dan plastik. Untuk radiasi bisa plastik, kalau yang sensitif terhadap panas ya tidak bisa dipanaskan, maka kita bisa sterilisasi wadahnya dengan radiasi. Jadi yang paling ini sterilisasi dengan uap panas, di sini digunakan suhunya tinggi ya, bisa dicapai suhu tinggi, tetapi kelemahannya mikroorganisme itu lebih tahan di dalam uap atau udara panas dibandingkan ke uap jenuh. Kalau memakai hidrogen peroksida, ini keuntungannya cepat dan efisien. Jadi tinggal direndam aja atau disemprot saja gitu. Radiasi ini sensitif terhadap panas, tetapi kelemahannya biayanya mahal. Kalau radiasi mahal. Ini proses sterilisasi tahap pertama. Jadi kalau kita menggabungkan antara peroksida sama ultravioletasi, jadi tahap pertamanya itu dilewatkan bak ya, makanya itu tadi saya katakan direndam, berisi hidrogen peroksida, kemudian di sini misalnya waktunya 6,5 detik, kemudian konsentrasinya dipakai adalah 30% untuk H2O2, suhunya 65 derajat Celcius, atau 5 detik suhunya 76. Kemudian kedua, bahan dikeringkan dengan udara panas untuk menghilangkan sisa H2O2. Ini untuk pemanasnya. Kemudian dalam pengemasan aseptik, ini metodenya bisa film dan seal. Jadi di film atau di seal, atau dibentuk ya, foam, fill, and seal, atau mungkin erect, fill, and seal, atau mungkin di blow mold, kemudian di fill, kemudian di seal. Atau termoform itu dicetak ya, dicetak dengan pencetak, kemudian diisi dan di seal. Ini pengujiannya, beberapa pengujian yang bisa dilakukan adalah tes elektrolit, tes tekanan, atau tes mikrobiologi. Jadi di sini untuk melihat ya, kalau elektrolit ini untuk mengetahui kerusakan yang berhubungan dengan kebocoran kemasan. Sedangkan kalau tekanan, ini untuk kebocoran kemasan diinjeksikan, jadi diinjeksikan atau dicelup dengan air. Jadi tahu berapa mana ya bagian yang bocor. Atau kalau mikroba ya terkait sama adanya mikroba. Jadi itu materi untuk aseptik. Saya akan masukkan ini di ULS. Baik, mungkin saya akhiri. Maaf ini ya telat beberapa menit. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya akhiri karena ini adalah materi terakhir untuk UTS. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri. Jangan lupa ini ya, absen ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi. Selamat pagi, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.